Salam kenal Bapak Ibu. Ada yang baru kenal saya? Yang baru kenal ya, nanti subrek YouTube-nya ya. Perkenalkan, nama saya Iksan Kamil Bapak Ibu, biasa dipanggil Fernando Torres. Usia saya 17 tahun. Dikali 2. Ya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan sebagai orang hebat, bukan tinggi pendidikan, bukan pandai berbicara. Saya hanyalah orang yang beruntung diberikan kesempatan. Maka Bapak Ibu, saya percaya orang hebat adalah bukan orang yang merasa dirinya hebat. Orang hebat bukan tinggi pendidikan, tapi orang hebat adalah orang yang mau menurunkan ego ketika sedang mendengarkan orang lain berbicara. Itulah baru orang hebat. Dan saya yakin hari ini Bapak Ibu adalah orang hebat semuanya. Di luar sana atau sebelum masuk PTBS mungkin Bapak Ibu sudah ahli di bidangnya. Ada yang bekerja, ada yang punya usaha, Anda mungkin sudah berpengalaman di bidangnya. Tetapi di usaha ini Bapak Ibu harus mau menurunkan ego. Karena ini adalah sesuatu hal yang baru bagi Bapak Ibu. Maka tidak penting kehebatan di luar sana, tetapi ketika hari ini Bapak Ibu mau menurunkan ego untuk mau belajar, maka saya percaya puncak sukses pasti Bapak Ibu raih. Siapa yang yakin sukses? Saya. Ditahan dulu, dicatat malaikat. Malaikat catat malaikat. Bau ketiak sedikit nggak apa-apa. Nikmatin aja. Oke, turunkan. Saya tahu perasaan Bapak Ibu. Siapa yang yakin sukses? Saya. Ada yang mudah-mudahan. Ada yang ikut-ikutan, nggak fokus. Oh ngacu, ngacu enggak. Ya, jadi hari ini siap belajar? Siap. Coba udah salaman belum sama kiri kanan depan belakang? Udah kenalan belum? Coba salaman lagi kiri kanan depan belakang. Kenalan kiri kanan depan belakang. Udah kenal? Ya. Yang jomblo dilarang minta nomor handphone. Ada yang lihat ke sebelah, astagfirullahaladzim. Ada yang alhamdulillah bening. Kenapa sih Pak Iksan kok harus salaman? Karena membangun bisnis ini tidak bisa sendiri Bapak. Kita harus selalu bergandengan tangan. Sukses di luar sana mungkin sukses sendiri, tapi di PTBS bukan sukses dengan sendiri, tapi sukses di PTBS dengan mensukseskan orang-orang lain, maka suksesnya bisa bersama-sama. Siap belajar? Ya. Siap fokus? Ya. Kalau ada yang ngantuk kita tunjuk rame-rame. Siap? Ya. Kalau ada yang ngantuk diam semua kita tunjuk. Nanti kita hitung kecepatan aliran darahnya. Biasanya zoom, langsung brainless. Ini dari kota mana saja? Rawang. Mana lagi? Jakarta, Bandung, mana deh? Garut, Bekasi. Mana lagi? Cibarusah itu negara mana ya Cibarusah? Oh, kan nggak diwakili. Saya baru dengar ya Cibarusah itu negara mana gitu? Sama Bangka deketan nggak? Ya, nggak penting. Yang penting adalah kita semua berkumpul di tempat ini memiliki visi misi yang sama, yaitu mengangkat harkat martabat keluarga kita. Oke, next kita langsung belajar Bapak Ibu ya. Nah, how to start? Bagaimana memulai? Siapa di sini yang baru bergabung seminggu? Satu, mitra saya, mitra banget. Ibu, oke. Yang sebulan? Masya Allah. Jangan ngaku-ngaku ya, padahal Anda udah setahun lebih. Yang 6 bulan? Yang setahun? Setahun lebih. Hei, ini judulnya how to start. Setahun mau ngapain aja?
Ini sebenarnya untuk yang baru memulai. Yang setahun lo ngapain aja? Hah? Kalau mulai-mulai tidur cantik? Hah? Tapi tidak penting karena hidupnya ilmu diulang-ulang dan hidupnya isi dompet karena berulang-ulang melakukan tindakan. Ya? Oke, bagaimana sih Pak memulai? Kan tadi saya bilang di dunia mungkin Anda sudah menjadi ahlinya. Yang mau kerja, ya, atau yang punya usaha, Anda mungkin sudah hebat. Tapi di usaha ini Anda harus belajar lagi, Bapak Ibu. Siap belajar? Siap. Kita lihat lanjut. Gambar apa ini? Apa itu paradigma? Sudut pandang. Jadi Bapak Ibu maksudnya gini, Bapak Ibu ya yang baru pertama kali training, kita samakan frekuensi, samakan sudut pandang melihat usaha PT BES ini. Jangan sampai Anda udah gabung PT BES, tiba-tiba Anda muntaber, mundur tanpa berita. Di WA susah, di telepon nggak diangkat. Mau sukses mau, tapi training nggak mau bayar Pak, kan itu bayar. Saya mau tanya, training penting nggak Bapak Ibu? Kan Anda baru mulai nih, Bismillahirrahmanirrahim dengan modal ada yang utang, ada yang bongkar tabungan, ada yang jual barang kesayangan, ada. Nah Anda mau sukses apa? Gagal. Nah kalau mau sukses ini kan sesuatu hal yang baru, harus belajar nggak? Masa kalah sama pegawai Indomaret? Setiap usaha apapun masuk kerja training dulu nggak? Training dulu apa langsung kerja? Yang dibayar per bulan aja ada training. Masa Anda ingin dibayar miliaran nggak mau training? Siap? Siap. Jadi setiap ada mentor kita mengarahkan training, jangan tunggu. Saya mah udah tahu itu. Udah biasa aja. Berarti Bapak Ibu udah sombong, udah nggak mau belajar. Siap? Siap. Pak, saya udah pernah training, kok training lagi? Misalkan ada yang udah pernah training, Pak kok training lagi? Saya mau nanya, lulusan SD sama SMP, berkorban tenaga waktu pikirannya lebih besar yang mana? SD sama SMP, Ibu? SMP. SMP sama SMA, ngeluarin uangnya, berkorban waktu tenaga pikiran lebih banyak mana? SMP atau SMA? SMA sama yang kuliah S1, habis waktu tenaga pikiran bahkan uang lebih banyak yang mana? Ketika dia melamar pekerjaan, peluang mana yang gajinya lebih besar, yang SMA atau kuliah? Maka semakin tinggi ilmu akan membuat peluang kita lebih besar. Semakin Anda training akan semakin paham dan semakin besar pula peluang yang Bapak Ibu. Nah hari ini kita samakan sudut pandang. Apalagi banyak orang di luar sana ngomong bahwa PT BES itu adalah bisnis MLM. Bener? MLM ya? Gitu. Yang baru pertama kali ikut dunia persilatan MLM, yang baru pertama kali ikut bisnis network marketing, bisnis beginian lah. Coba saya mau lihat dulu wajah-wajah orang-orang yang polos positif. Oke, Anda ya. Nah kita maksudnya apa? Kita samakan sudut pandang biar Bapak Ibu nggak mikirnya seperti MLM di luaran sana. Kan banyak orang trauma MLM ya, wah pokoknya segala macam dikeluarin sama orang-orang. Benar nggak? Tenang Bu, saya wakilkan. Dilarang curhat. Nah maka hari ini kita samakan frekuensi, samakan persepsi kita. Sebenarnya MLM itu bagus Pak, yang salah adalah sistem di dalamnya. Syarat-syarat di dalamnya yang memberatkan mitra-mitra atau member. Karena kurang lebih berpuluh-puluh tahun Indonesia dijajah oleh bisnis MLM. Bener, bukan Belanda aja yang menjajah kita. MLM udah banyak dijajah. Makanya setiap kita presentasi, ini MLM ya? Ini mirip, sebut yang mirip. Ya. Udah terbang ya, bener nggak?
supaya kita samakan sudut pandang. Ketika Bapak Ibu memahami seperti apa yang mentor-mentor pahami, melakukan seperti apa yang mentor-mentor lakukan, maka ketika mentor-mentor meraih semua reward, tinggal menunggu waktu Bapak Ibu pun meraih itu. Lanjut. Kenapa sudut pandang itu penting, Pak? Karena sudut pandang akan menentukan tindakan. Jadi yang hari ini masih santai-santai menjalankan PTBS, bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan bulukan, kadaluarsa, hampir NA, kayaknya udah mau NA, mati. Apa Pak? Ini wajar karena masih baru. Ini saya mau menjelaskan orang-orang yang bulukan, Bu. Berarti ada sudut pandang yang masih salah. Contoh sederhananya, orang sebelah kiri kita melihat ini angka 9, sebelah kanan angka 6. Pertanyaannya, siapa yang salah, siapa yang benar? Tidak ada yang salah, semuanya benar, karena tergantung sudut pandang. Masuk? Nyambung? Bungkus? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan. Contoh, handphone bagi kita adalah sesuatu hal yang berharga. Ada nomor handphone, ada foto, musik-musik hobi kita yang kita sering dengerin. Tapi bagi anak kecil yang 1-2 tahun bisa-bisa handphone itu ditempel. Tergantung sudut pandang. Masuk? Masuk. Lanjut. Nah, bilangnya siapa? Banyak sekali mitra-mitra di lapangan ketika mau mengundang orang MLM-nya. Kalau orang yang nggak paham, alas ya ketahuan. Bingung. Tidak bisa menjawab. Awas, MLM penipuan, hoax, begini. Karena nggak paham malah dipengaruhi oleh orang lain yang tidak berikan solusi. Emang Pak harus ngaku kumaha? Nah, saya mau nanya balik, Anda kalau ketemu orang MLM-nya, Anda jawab apa? Iya. Langsung apa? MLM ya? Ada closing atau? Ditelepon langsung sama mentornya. Di mana? Dan diangkat dari balas. Gara-gara Anda yang belum paham langsung menyamaratakan MLM seperti yang tadi saya sebutkan. Tutup poin, tutup oli, tutup naon segala macam. Belanja ulang, ada batas waktu. Setiap peringkat tutup poinnya lebih mahal, benar nggak? Untuk tarik tahu, benar pasti ya. Setiap bulan tutup poin, belanja produk numpuk mati produk akhirnya. Benar apa benar? Yang pernah mengikuti dunia persilatan MLM? Pak, saya juga alumnus. Maka tenang, nanti akan kita kupas tuntas sepanjang silet buset kampak. Pokoknya pulang dari ruangan ini Anda jadi Dracula semua. Ketemu orang, wah, akhirnya Anda punya mitra-mitra yang banyak. Ini si Rama ini. Bu, kalau nggak kuat malah baikkan kamera. Di belakang ada kamera. Nih. Ini gambar Bu. Bahasa saya dimengerti ya?
ketinggian saya turunin lagi. Ini ada ilustrasi gambar monyet ngabu gulung cau. Padahal di sebelahnya ada uang gepok. Tapi karena salah informasi dan kurang pengetahuan, ngabu gulung cau. Padahal itu uang gepokan, bisa beli satu kebun. Benar? Nah, jangan sampai, jangan sampai. Anda yang udah mitra PT Best, guys tahu PT Best itu mesin uang, masih ngaku gulung cau. Tas eta, geus gabung tadi gawean, cegah naon? Apalagi tanggal 1 komisi pengembangannya 2 kali lipat, asalnya 600.000 sehari bisa 1,2 juta setiap hari. Masih harga gulung cau. Nah, kita sekarang samakan persepsi biar nggak gulung cau. Tapi kita gimana caranya membangun mesin uang? Siap? Siap. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu salah paradigma, pilihannya ada 2, sukses atau gagal. Tapi sebenarnya di PT Best nggak ada yang gagal, Pak. Nggak ada. Yang ada tuh yang berhenti. Kan ID kemitraan berlaku seumur hidup, betul? Iya kan? Nah, jadi nggak ada yang gagal, Pak, di PT Best. Yang ada adalah memutuskan untuk berhenti. Sekarang usaha apapun, kalau nggak dijalankan, misalkan punya warung, tapi warungnya tutup terus, gimana mau ada omset? Gimana mau ada yang beli? Anda join PT Best, ditanya merdeka, seminar merdeka, ngundang enggak. Seminar lagi merdeka, ngundang enggak. Tiap seminar only you. Sendiri terus ngundang enggak. Ya enggak? Jadi tidak ada yang gagal. Yang gagal adalah yang berhenti. Karena saya punya mitra saya yang dulu gabung langsung berhenti. Tiba-tiba setahun kemudian dia kontak saya, Pak, saya mau jalankan lagi. Bangkit dari kubur. Udah mati, meninggal. Bangkit dari kubur. Pak, saya mau jalan. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma ngomong, gali database lagi, ngundang lagi. Sekali ngundang langsung dapat paket bisnis. Baru bangkit dari kubur, langsung masuk rekening 2,8 juta. Coba kalau Anda kerja udah setahun nggak pernah masuk, tiba-tiba assalamualaikum bos, pengen kerja lagi dong, bisa nggak? Garis finish sama Pak Haji Febrian ditungguin. Anda yang mau lari, mau jalan kaki seperti Pragawati Jawa, mau ngelondang, mau ngesot, ditungguin karena di PT Best tidak ada batas waktu. Masuk? Nyambung? Maka salah pola pikirnya, salah pemahaman, pasti salah juga menentukan pilihan. Nah, kalau Bapak Ibu udah satu frekuensi, ketika mentor kita mengalahkan, nggak mungkin banyak alasan. Ayo training, iya, sip, oke. Apa yang ditanya? Ada arahan apapun, yuk ramekan seminar. Iya, sip, oke. Jangan ketika diarahkan, tapi Pak, akan tetapi, jikalau seandainya enggak bisa oke. Kadang-kadang ente kadang-kadang
hari ini. Diberikan informasi marketing plan terobosan terbaru. Iya, sip, oke. Jangan mikir negatif, ini demi kebaikan mitra. Ketika kita nggak paham, tanyain langsung. Samakan frekuensi apa yang ditangkap oleh mentor-mentor saya. Saya pun demikian. Ketika kemarin ada informasi, wah belum paham nih. Saya langsung cari Pak Haji Rizky. Pih, maksudnya gimana? Begini. Oh, ngerti. Nyambung. Saya bilang. Jadi mendekatlah kepada circle yang positif, mendekat pada leader sukses sehingga Anda dari yang tidak paham menjadi paham. Cukup dengan setiap mengikuti arahan. Iya, sip, oke. Iya, sip, oke. Tiba-tiba Anda lihat poin reward, alhamdulillah reward Anda dapat. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah buku yang luar biasa inspirasi ya. Karya dari om saya, Robert Kiyosaki. Jadi yang sudah pernah tahu ya kita belajar lagi. Yang belum tahu, nah nanti kita harus belajar sekarang. Siap? Siap. Emang seperti apa sih Pak isi buku ini? Nah ini menjelaskan tentang the cash flow quadrant. Jadi Bapak Ibu, kondisi kita hari ini di posisi mana sih? Pertanyaannya mau tetap kehidupannya seperti ini saja atau ingin hijrah menuju kehidupan yang lebih baik? Ya, emang maksudnya seperti apa? Ini di situ ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri ini yang pertama, satu-satu aja ya kamu ya. Yang pertama ada employee. Jadi seseorang yang bekerja untuk orang lain. Contohnya karyawan. Ya, pegawai Alfamart, buruh. Jadi orang yang bekerja kepada orang lain yang memiliki bos. Dan dia akan mendapatkan uang kalau kerja. Kalau nggak kerja? Pertanyaannya mau sampai kapan kerja? Anda kerja berkelima tanggal 30 akhir bulan gajian. Kalau ada nggak kerja dipotong gaji, betul? Kalau sering nggak masuk ya dipecat, betul? Pertanyaannya mau sampai kapan kalau hanya tetap berada di posisi itu? Bisa nggak ngelunasin hutang-hutang kita orang tua kita? Bisa nggak ngomrohin keluarga? Bisa nggak punya mobil cash? Kalau tidak bisa berarti jangan cuma itu saja. Harus mulai hijrah. Bukan berarti resign, enggak. Tenang, nanti ada jalan, ada cara. Ya kan? Jadi orang yang kuadran kiri ini dia akan menukarkan waktu, tenaga, pikiran untuk dapetin uang. Kalau dia nggak kerja, nggak dapet. Yang selanjutnya masih di kuadran kiri, self-employed. Jadi seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh artis, pengacara, dokter, atau misalkan contoh Anda pedagang. Ya, misalkan dagang apa ya. Jadi Anda bekerja untuk diri sendiri. Kalau Anda kerja, ya dibayar. Kalau nggak kerja, nggak dibayar. Betul nggak? Contoh artis Raffi Ahmad, ketika dia sakit harusnya syuting, bisa nggak diwakilkan sama adiknya? Harus dirinya sendiri. Misalkan hari ini dagang, Anda dagang apa? Kalau Anda nggak dagang, dapat rezeki nggak? Jadi mau sampai kapan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran? Misalkan Anda jadi atlet, cedera, bisa nggak digantikan sama orang lain? Misalkan saudara, karena Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Dokter, sama nggak bisa diwakilkan sama orang lain, dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya mau sampai kapan? Lanjut, ada kuadran kanan. Nah, kuadran kanan ini ada business with system. Jadi kita membangun sistem yang akan bekerja kepada kita. Contohnya punya perusahaan, punya franchise. Franchise itu seperti apa? Punya Indomaret, punya SPBU, itu franchise. Yang kecil-kecil ya KFC KW yang pinggir jalan. Banyak ya KFC KW yang minuman-minuman boba, itu juga sangat franchise. Atau ada lain, nah ini Bapak Ibu, kalau business with system, Anda pasti
di setiap usaha apapun dituntut kerja keras, benar? Yang ini kerja keras nggak? Ini kerja keras? Ini kerja keras nggak? Tapi ini nggak akan selamanya. Kalau ini yang kuadran kanan selain kerja keras, kerja cerdas, ditambah lagi kerja ikhlas dan tuntas. Ketika sistem sudah terbentuk Bapak Ibu, perusahaannya udah jalan, misalkan contoh seperti hari ini Pak Haji Febriani punya perusahaan, udah enak. Tiap bulan ganti mobil, ganti motornya udah pada jalan semua, omsetnya udah wah luar biasa. Anda punya misalkan SPBU, Anda begini aja, mantap, nggak bisa pacar, modalnya. Benar? Kamu MLM? Atau yang terakhir investor. Nah, kalau investor mah orang yang udah nggak ketampung duitnya. Kalau jadi investor, contohnya punya properti, punya saham, deposito, punya kos-kosan, banyak uang yang bekerja untuk kita. Pertanyaan saya, di kuadran kiri apa kanan yang bisa membuat kita kehidupan jauh lebih baik? Nah, jadi yang hari ini masih berada di kiri, mulai sedikit-sedikit hijrah ke kanan. Nah, kanan juga bagi dua. Kira-kira yang sanggup Anda amalkan, Anda kerjakan yang mana? Yang bisnis sistem atau investor? Kalau pengen pasti sama investor. Ya. Nah, kalau bisnis sistem tadi ada punya perusahaan, franchise atau network marketing. Nah, pertanyaannya yang mau menerima kita dalam kondisi seperti ini, yang mana? Pilih perusahaan, franchise atau network marketing? Kenapa saya katakan demikian? Coba di sini, siapa yang gabung priority di sini? Wish, applause untuk yang priority, masya Allah. Eksekutif, bisnis, wish, mantap, ada yang bisnis. Reguler, yang nggak ngacu apa? Hah? Upgrade isu naik. Gimana mau jadi investor? Tim linggis? Nganjuk tim modal lagi. Hah? Artinya apa Bapak Ibu? Mau seperti apa kehidupan kita nih? Anda sendiri yang menentukan. Dan jangan pernah berkecil hati kalau Pak saya sudah kerja puluhan tahun hidup saya belum berubah. Pak saya sudah buka usaha bertahun-tahun tapi kehidupan saya belum berubah. Jangan pernah berkecil hati. Tapi mulai saat ini yuk kita mulai hijrah sedikit demi sedikit. Karena PTB sudah ada di genggaman Bapak. Kenapa? Enggak di PTB pun Anda akan tetap dipaksa harus wujudkan impian, harus bisa bahagiakan orang-orang yang disayangi. Betul? Contoh misalkan nih, kalau Bapak Ibu masih berada di kuadran kiri, misalkan hari ini punya usaha atau bekerja, hanya itu saja yang dijalankan, yang terjadi adalah memang Bapak Ibu punya penghasilan, tetapi penghasilannya aktif income. Andanya dulu kerja baru dapat duit, kalau nggak kerja nggak bisa dapat duit. Untuk apa Anda mengejar penghasilan dengan bekerja? Pasti siapapun punya tujuan hidup, yaitu ingin wujudkan impian. Yang masih naik motor mungkin pasti pengen dong ketika di lampu merah ada mobil bagus. Ya Allah, apa punya mobil bagus? Benar?